Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bangga Kudus. Dan pemirsa, di segmen kedua ini saya sudah mendatangkan narasumber terkait dari orang-orang Liniwi tadi. Dan ini dia Viti untuk Anda. Satria, Satria Utama. Karena ning marti siwi. Yaitu dia pemirsa terkait Viti pada segmen kedua ini yang saya perkenalkan, yaitu adalah Mas Azi. Mas Azi ini merupakan seorang penasihat spiritual Islami, ahli ilmu hikmah, dan juga seorang guru meditasi dan juga budayawan yang berkepribadian sosialis dan juga low profile. Nah, untuk mengenal lebih lengkap mengenai Mas Azi, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Azi. Sugeng Enjing, selamat pagi. Oke. Mas Imam. Baik. Mas Azi, kira-kira ini aktivitas sekarang apa ini, Mas? Saya masih aktif melayani klien-klien di mana memang seorang penasihat spiritual ya. Jadi lebih pada melayani klien-klien yang mempunyai permasalahan-permasalahan dunia spiritual, Gitu. dunia mistis, dunia asmara, pelet, pengasihan. Intinya semua berkaitan dunia spiritual dan mistis. Dan juga saya juga aktif di budaya karena saat ini saya sedang tergerak untuk lebih mencintai budaya, di mana saya bermain musik karawitan dan juga lebih mengumpulkan pemuda-pemuda untuk mencintai seni sendiri gitu. Oke. Mas Aziz selaku penasihat spiritual, kira-kira perbedaan dari penasihat spiritual, guru spiritual, dan juga seorang ustadz ini apa, Mas? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali sebenarnya ya. Kalau penasihat itu lebih pada mengarahkan sesuatu yang berbau spiritual, mistis, supranatural gitu. Contohnya begini, semisal ada orang yang tiba-tiba, itu banyak sekali klien saya itu begini, Mas Aji, ini saya punya permasalahan asmara, pokoknya saya suka sama bintang film ini katakanlah, saya ingin cepat mendapatkan dia. Mas Haji, ini ada yang menawarkan saya uang gaib dengan mahar sekian. Mas Haji, ini saya tidak suka sama orang itu, saya mau menyantet dia. Nah, disitulah peran penasihat spiritual untuk meluruskan, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan bimbingan kepada dia. Karena hal-hal semacam dunia spiritual itu termasuk hal yang tabu dan jarang dimengerti oleh orang banyak. Sehingga disitulah peran penasihat spiritual. Kalau guru spiritual, guru spiritual itu lebih condong ke memberikan solusi. Mas Haji, saya mempunyai permasalahan asmara, saya mempunyai permasalahan kerezekian, tiba-tiba toko saya sepi, toko saya ini sepertinya kena santet, Mas Haji. Di situ saya memberikan solusi. Oh, mungkin kamu lebih baik, semisal membaca doa ini, melakukan amalan ini, Anda harus membaca ini sehabis sholat, sehabis beribadah, sehabis dari gereja dan lain-lain seperti itu. Kalau ustadz, ustadz itu lebih condong seseorang yang dianggap mempunyai kemampuan lah dalam pemahaman agama, tapi tidak menyeluruh soal agama. Paling yang bisa ngaji, bisa baca tahlil, bisa baca Al-Quran, dia biasanya jadi guru ngaji, begitulah biasanya ustadz. Jadi perbedaannya di situ penjelasannya. Oke, kalau tadi di segmen selanjutnya Ki Joko Sableng tadi kan berusia 9 tahun dia menguasai materi-materi terkait paranormal. Nah, kira-kira Mas Aziz sendiri sejak kapan ini mulai mengenal dunia spiritual, Mas? Ini menarik dan jarang saya sampaikan di sini. Jadi saya dari kecil itu sebenarnya jauh dari yang namanya dunia spiritual.
sangat jauh dan hampir Jauh, ya. tidak percaya, karena memang saya orang yang rasional, apalagi saya seniman juga ya. Saya tuh selalu mengedepankan Rasionalnya. Tetapi ada sebuah refleksi di mana saya waktu kecil itu memang terkenal sangat bandel lah, sangat anak muda, geliat emosi anak muda itu memang sangat gimana Terasa ya. Ada gesekan antar pemuda, antar kampung, itu nanti kita bertengkar itu biasa. Dan pada waktu itu mungkin kakek saya dari bapak saya, dari ayah saya itu mungkin melihat, oh, anak ini cucuku mungkin cocok tak kasih ini. Tiba-tiba saya dikasih habis asar kalau nggak salah. Saya habis sholat asar terus saya dikasih sabuk, tapi kebetulan tidak saya bawa. Gitu. Bawa sabuk udah kayak lama banget gitu, ada kayak perutol istilahnya ya, meritili kalau bahasa Jawanya. Nah, hampir remuk gitulah. Tapi masih ya di sini. Masih. Terus saya ada sama kelompok pemuda teman-teman saya itu ada permasalahan, ada gesekan pemuda antar kampung. Ada premannya situ marah-marah. Saya kan pakai itu. Terus saya datang, udah biar saya yang ngurusin. Langsung dia minta ampun sama saya gitu. Minta ampun sama, ini benar-benar fakta, saya tidak berbohong gitu. Dan semenjak itu saya merasa itu, ya refleksinya di situ. Di situ ya. Pasti ada kekuatan spiritual di sini begitu. Dan semenjak itu teman-teman ngomong kalau, wah, kamu sakti, kamu ampuh begini. Kalau ada permasalahan-permasalahan, biasanya pemuda-pemuda di tempat saya itu, termasuk tetangga-tetangga atau orang tua itu, larinya ke saya gitu. Dan di situ saya terbiasa dengan menasihati dan dimulailah dunia spiritual. Tapi gitu ya. Itu umur berapa ya? Kalau nggak salah ya mungkin sekolah SMP Sanawi lah. Umur berapa itu? 13, 14, 15 ya mungkin. Antara itu ya. Oke. Nah, di dunia sosial media juga Mas Azi ini kan banyak juga menolong orang, nah kira-kira. Nah, kira-kira banyak permasalahan yang banyak diajukan atau diberikan kepada Mas Azi itu seperti apa Mas masalahnya? Menurut prosentase pribadi saya itu saat ini yang banyak sekali curhat masalah ekonomi. Ekonomi ya. Ya itu karena tidak bisa dipungkiri ya, di masa pandemi corona ini tuh sangat memberikan dampak yang sangat sangat besar kepada seluruh lapisan masyarakat. Tetapi kadang orang yang tidak punya logika, nah itu disitulah peran penasihat spiritual. Jadi dia merasa saat ini siapa di sini yang tidak merasa terdampak dengan corona? Pasti terdampak. Sepi, dia sepi, jualannya sepi. Kemudian, Mas ini saya sepi, mungkin saya disantet orang di depan situ, mungkin saya disantet saingan saya di samping. Itu dia tidak begitu menggunakan logikanya. Tetapi memang ada beberapa orang yang benar-benar punya saingan bisnis, apalagi bisnisnya besar ya. Jadi lawan bisnisnya itu menggunakan jasa orang pintar untuk mengirim energi negatif kepada klien-klien saya. Tetapi itu tidak saya tidak saya simpulkan. Kalau ada klien nelpon, Mas ini saya punya kenasan. Iya kamu kenasan, enggak seperti itu. Tetapi saya telusuri dulu, saya lihat tempat usahamu seperti apa, kirim fotonya, kirim videonya. Kamu kirim foto kamu, nama lengkap kamu, nama ayah kamu, alamat kamu di mana. Dan di situ baru saya meditasi sebentar, kemudian saya istilahnya terawang lah kalau orang Jawa itu. Oh ini benar-benar kena santet asli, kalau ini tidak. Di situ nanti saya arahkan, kamu mengamalkan ini atau kamu punya pegangan ini. Kalau dia memang orang yang mantap punya pegangan. Tetapi kalau orang yang memang sebenarnya terdampak corona tetapi dia merasa disantet itu, ya juga saya arahkan ke hal yang lain dengan cara saya sendiri. Oke, baik. Nah kira-kira dari segi ilmu ekonomi dan juga pelarisan, ini yang saya mau tanyakan ini terkait dari mungkin ada orang yang beranggapan bahwa di warung sana rame, mungkin ada jin yang suka meludahi ataupun mungkin saat duduk didampingi sama sejenis jin yang lain untuk makannya lebih enak atau lebih lahap. Nah kira-kira benar tidak Mas seperti itu Mas? Itu sangat benar sekali. Jadi dunia hitam maksudnya ilmu pengasihan hitam itu pasti ada kaitannya, ada istilahnya ada khodam lah, ada makhluk halus yang membantu untuk melariskan dagangan siapa yang mengambil pelarisan hitam itu. Jadi sepengetahuan saya memang makanan-makanan orang yang mengambil pesugihan hitam itu memang diludahi oleh jin. Gitu ya. Terus ada
ada yang bertugas meludahi, ada juga yang bertugas untuk menarik pembeli. Jadi misal Mas ini lewat, Ya. sebenarnya ya masih kenyang-kenyang saja, tetapi ketika ada tempat makan yang ada maksudnya dia mengambil jasa pesugihan hitam itu, Masnya tuh tiba-tiba itu pengen belok aja gitu loh. Dan disitulah peran jin tadi, belok gitu. Ada bisikan. Walaupun saya nggak dengar bisikan, tetapi mereka itu masuk ke dalam otak begitu. Oh, gitu ya. Dan orang-orang tertentu yang terkena itu. Kalau orang yang mudah dibisiki adalah orang yang sebenarnya ya malas beribadah lah, malas mengamalkan hal yang baik, dan biasanya orang-orang yang suka-suka maksiat begitu. Itu mudah sekali. Ya. Dan begitu, dan memang benar adanya jin di situ mempunyai peran besar terhadap jualan orang yang mengambil pesugihan hitam. Kira-kira ciri-ciri dari mungkin tempat yang seperti itu apa ya, Mas? Sebenarnya ada banyak sekali, tetapi ini saya lebih Umumnya. sampaikan yang inti-inti saja. Biasanya itu kalau dimakan di tempat tersebut itu enak, tetapi kalau dibawa pulang gak enak. Gitu ya. Itu ya. Terus di situ sering ada hewan-hewan aneh. Seperti. Iya, seperti kayak ada kalajengking, ada kayak apa namanya, ada kayak ulet begitu. Itu kalau yang sedikit paham ya, sedikit apa namanya, rasa dia itu istilahnya apa, landep itu apa ya istilahnya, tajam lah, tajam begitu. Terus betah di situ, betah di tempat makan tersebut. Misal ini contoh tempat makan loh. Jadi dia tuh betah di situ. Terus ada banyak lagi lah, kurang lebih seperti itulah. Oke. Nah, kira-kira kita sebagai konsumen lah, kalau melihat ataupun berada di tempat-tempat yang seperti itu, kira-kira sikap yang sebaik kita lakukan seperti apa, Mas? Kita kalau dari segi orang awam ya, maka dari itu Islam itu sangat indah loh. Jadi sebelum makan itu berdoa dulu. Kalau dalam Kristen itu kan memang itu ada saudara saya itu kalau berdoa, Tuhan saya memakan, berkatilah saya. Kalau dalam Islam kan kalau lupa sampai kita makan terus kita lupa berdoa, baca saja Bismillahi awaluhu akhirahu, dengan menyebut nama Allah dari awal sampai akhir. Tapi kalau ingat sebelum makan memang berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berkatilah kami. Jadi semoga berkah apa yang kita makan begitu. Jadi insya Allah dengan membaca itu saja, apalagi ada tambahan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana sampai akhir. Insya Allah walaupun itu ada terkait energi dengan ilmu hitam, insya Allah dengan bacaan kita insya Allah itu akan menetralisir energi-energi hitam. Oke. Nah, bagi pelaku yang memberikan atau mempunyai ilmu-ilmu hitam seperti itu, kira-kira ada tidak Mas efek-efeknya, mungkin jangka pendek ataupun jangka panjangnya, Mas? Semua pengasihan ilmu hitam itu pasti ada kontraknya. Itu pasti ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Otomatis masa aktif seperti nomor HP ya itu ada mahar-mahar tertentu. Ada mahar-mahar tertentu dalam arti kalau 10 tahun ya maharnya 500 juta katakanlah. Kalau 10 tahun 1 miliar dan lain, ada seperti itu. Dan nanti ada efek yang kurang baik di mana pesugihan hitam itu sama dengan mengambil kerezekian dari anak turunnya sampai 7 turunan. Ini pertanyaan terakhir. Terkait dari masa pandemi seperti ini, ekonomi juga semakin berantakan mungkin ya, di sana sini tidak pastilah. Nah, kira-kira saran dari Mas Aziz sendiri untuk para pelaku ekonomi supaya ekonominya tetap berjalan di masa pandemi ini seperti apa, Mas? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ini pengalaman pribadi saya. Saya itu lebih condong saat ini klien-klien saya itu saya arahkan ke jasa. Ini contoh kecil. Jasa cuci sepatu. Itu pasti gak kepikiran loh. Ya, benar. Jasa cuci sepatu, jasa cuci helm. Bahkan saat ini musim hujan. Motor ya. Motor, jasa cuci jas hujan. Jadi sebenarnya itu banyak peluang
ekonomi, peluang jasa di sekitar kita itu yang tidak kepikiran. Karena apa? Mayoritas orang itu berpikir ya jualan makanan. Ya benar, jualan makanan bisa, jualan makanan itu bisa, jualan minuman juga bisa. Tetapi untuk melihat peluang ekonomi kita itu harus berpikir yang kritis dan jeli. Karena apa? Banyak peluang ekonomi yang sebenarnya kita tidak sadar dengan itu. Seperti tadi apa yang saya sampaikan, cuci sepatu, cuci jas hujan, cuci motor itu nggak kepikiran loh. Tetapi kebetulan saudara saya arahkan ke situ, sekarang sukses gitu. Sekarang sukses, tapi saya tidak sebut di sini ya. Yang pasti saya punya keponakan, saudara saya itu saya arahkan ke situ dan sekarang sukses. Oke, baik. Terima kasih Mas Azi atas masukan-masukannya dan juga sudah hadir di studio kami. Baik. Ya itu dia pemirsa, bincang-bincang bersama Mas Azi, tapi pemirsa tetap saja di Simpang 5 karena setelah ini di segmen selanjutnya kami masih mempunyai informasi yang tentunya menarik untuk Anda. Tetaplah di dalam program Bangga Kudus.